Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aktivitas sekte awan berkabut. Ada 3 sosok manusia duduk di aula yang dijaga ketat di rumah besar klan primer yang terletak di ibu kota Kekaisaran Jia Ma. Suasana di sana agak berat. Ya Fei, apa terjadi sesuatu yang membuatmu memanggil kami semua di sini dengan sangat cemas? Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru pucat di bagian bawah aula sedikit mengernyitkan alisnya dan menatap wanita cantik yang duduk di kursi pemimpin sebelum memimpin untuk berbicara. Itu benar. Ya Fei Xiaojie, kami secara tidak sengaja menerima tugas hari ini dan kami sedang terburu-buru. Seorang pria duduk di kursi roda di sisi lain aula. Tatapannya juga melihat wanita yang duduk di kursi pemimpin saat dia tersenyum dan berbicara. Tel, Xiaojie sebutan untuk seorang wanita, putri, dari keluarga kaya dan berkuasa. Kakak Xiao Ding, panggil saja aku Ya Fei. Bentuk alamat Anda ini tampaknya terlalu aneh. Wanita di kursi pemimpin memiliki wajah dan mata seperti gambar giok. Lengkungan senyum yang terangkat di sudut mulut merahnya yang ramping dengan mudah mengisinya dengan gaya yang dewasa dan mempesona, tampak sangat mencolok. Wajah yang akrab ini tentu saja Ya Fei, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan. Mendengar cara dia memanggil pria itu, dia secara mengejutkan adalah kakak laki-laki Xiao Yan, Xiao Ding. Alasan utama bagiku untuk segera memanggil Old Hai dan Xiao Ding kemari adalah karena aku telah menerima kabar buruk. Jari halus Ya Fei ditekan dengan lembut di atas meja saat dia sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, menurut informasi, Mystic Cloud Sect saat ini sedang melakukan aktivitas yang cukup besar. Terakhir kali Mystic Cloud Secte memiliki aktivitas adalah ketika menyerang klan Xiao. Hal yang sama kali ini. Saya pikir tujuan mereka cukup besar. Sementara dia menyebutkan bagian tentang menyerang klan Xiao, tatapan Ya Fei juga dengan lembut mengarah ke Xiao Ding yang duduk di kursi roda. Namun, yang terakhir tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun. Dia masih mempertahankan musim semi seperti senyuman. Cara itu seolah-olah masalah klan Xiao yang hampir dimusnahkan saat itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Ada pergerakan di Mystic Cloud Sect lagi. Hai Bodong di sisinya mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berkata, apa yang ingin mereka lakukan kali ini? Untuk sementara saya tidak menyadari motif mereka. Apalagi, aktivitas mereka sangat tertutup. Jika jaringan informasi saya saat ini belum meluas ke Mystic Cloud Sect, sepertinya saya akan kesulitan merasakannya. Ya Fei menggelengkan kepalanya saat dia membuka bibir merahnya sedikit untuk berbicara. Jangan bilang kalau mereka menargetkan kita. Bagaimana mereka menemukan bahwa sisa anggota klan Xiao dilindungi oleh klan primer kami? Hai Bodong mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini hanya tebakan. Semua aktivitas Mystic Cloud Secte tahun-tahun ini semakin tidak seperti sekte lama yang mempertahankan status menyendiri. Saya pikir bahkan keluarga kekaisaran juga telah mempelajari setiap tindakan mereka. Namun, kekuatan Yunshan benar-benar terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan keluarga kekaisaran tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena takut memprovokasi makhluk luar biasa ini, yang berada dalam jarak sedekat itu, menciptakan situasi yang akan sulit mereka selesaikan. Ya Fei menyuarakan pikirannya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Ma Jia dengan implikasi yang sangat besar, sama sekali tidak seperti klan Xiao kita saat itu. Jika Mystic Cloud Secte ingin bertindak melawan Anda, itu pasti akan mengakibatkan ketidakstabilan di dalam kekaisaran. Faksi lain tidak mungkin hanya duduk di sana dan membiarkan klan primer dihancurkan oleh Mystic Cloud Sect. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Seperti yang kalian semua katakan.
Sekte Misty Cloud awalnya adalah faksi terkuat di Kekaisaran Jia Ma. Sekarang, dengan tambahan seorang ahli seperti Yunshan, faksi lain akan sedikit takut bahkan jika mereka ingin membantu. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menyilangkan 10 jari di depannya dan perlahan berbicara. Kata-kata ini memiliki logika. Bagaimanapun, kita harus selalu berhati-hati. Xiao Ding, kamu harus membuat anggota klanmu menghindari keluar sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Klan primer juga harus waspada. Jika Misty Cloud Sekte benar-benar memulai aktivitas apapun, setidaknya kita tidak akan lengah. Hai Bodong mondar-mandir di aula untuk beberapa saat sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia melihat kerutan di wajah lama Hai Bodong dan mendesah pelan, "Hai, aku benar-benar minta maaf. Itu semua karena klan Xiao kita. Kami sebenarnya melibatkan klan primer Anda. Kenapa kamu masih mengatakan ini sekarang?" Hai Bodong melambaikan tangannya ke arah Xiao Ding. Dia berbicara dengan senyum tipis, "Selain itu, kami tidak benar-benar membantu Anda tanpa alasan. Anda bisa memperlakukannya seperti saya yang dulu menggunakan kehidupan lama saya dan klan primer sebagai taruhannya. Hai tua bertaruh bahwa saudara ketigaku akan dapat kembali dan mengalahkan Misty Cloud Sect? Jika itu masalahnya, itu memang taruhan yang sangat berani." Xiao Ding tertawa pelan saat menjawab. "Kalau begitu, apakah kamu percaya bahwa anak kecil itu akan kembali dan membalikkan keadaan?" Hai Bodong menyeringai dan membalas pertanyaan itu. Xiao Ding mengusap hidungnya dan tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Saya yakin begitu. Selain itu, saya bahkan dapat merasakan bahwa hari ini mungkin tidak terlalu jauh. Aku yang dulu juga berbagi pemikiranmu." Haha. Senyum juga muncul di bibir Yafei saat dia melihat dua sosok yang tersenyum itu. Seorang pria muda berjubah hitam dengan sepasang mata hitam pekat perlahan muncul di kepalanya. "Anak kecil, saya juga percaya bahwa Anda akan kembali ke Kekaisaran Magia sebagai orang yang kuat." Di aula terpencil di gunung belakang Misty Cloud Sect. Aula kosong itu benar-benar sunyi. Ada seorang wanita berpakaian putih yang sangat cantik dan mencolok terletak di tengah aula. Dia diam-diam duduk di kasur dan menutup matanya dengan rapat. Berderak. Suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar di dalam aula besar yang luas. Segera, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka dan seutas cahaya bulan mengikuti celah dan menyebar ke aula. Akhirnya, itu melilit wanita berpakaian putih, seperti lapisan benang perak yang samar, menyebabkan yang terakhir menjadi seperti peri di langit yang dipenuhi dengan kemuliaan dan perasaan halus yang sulit untuk dijelaskan. Sosok tua perlahan masuk setelah pintu terbuka. Akhirnya, langkah kakinya terhenti di suatu tempat tidak jauh dari wanita berbaju putih itu. Dia berbicara dengan senyum tipis, "Yun-er, apakah kamu masih marah dengan guru?" Wanita berpakaian putih itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat ketika dia mendengar suara tua itu. Murid yang seperti permata itu mengungkapkan pesona yang tidak biasa di bawah pantulan cahaya bulan, memunculkan wajah yang mulia, halus, acuh tak acuh, dan cantik, menyebabkan seseorang merasa rendah hati. Wajah yang akrab ini secara mengejutkan adalah pemimpin dari Misty Cloud Sekte saat itu, Yun. 3 tahun tidak meninggalkan jejak sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, aura mulianya menjadi semakin kaya seiring waktu. Namun, di bawah bangsawan menyembunyikan sedikit kedinginan yang tidak dia miliki saat itu. "Guru, mengapa Anda bebas datang ke aula terlarang ini?" Wanita berpakaian putih itu melirik pria tua di depannya tapi dia tidak berdiri. Suaranya mengandung ejekan diri. Yun-er, kamu masih memiliki temperamen seperti itu. Anda telah lupa bagaimana guru Anda telah melatih Anda karena klan Xiao yang sama sekali tidak berhubungan dengan Anda.
Orang tua itu menghela nafas saat dia berbicara dengan sikap yang sedikit kesal karena dia tidak memenuhi harapannya. Yun Yun secara alami mengingat pendidikan guru jauh di dalam hatiku. Wajah cantik Yun Yun agak pahit. Sesaat kemudian, dia bergumam pelan, namun, mengapa kamu perlu memperlakukan klan Xiao kecil dengan cara ini? Dengan melakukan ini, kau dan Xiao akan ada titik di mana tak satu pun dari kalian akan beristirahat sampai yang lain mati. Jadilah itu. Dia hanyalah generasi muda yang berpikir bahwa dia memiliki bakat. Bisakah dia benar-benar membuat aku, Yunshan, takut? Wajah lelaki tua itu langsung menjadi jelek ketika dia mendengar Yun Yun menyebut orang itu sekali lagi. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berbicara dengan senyum dingin. Orang itu diusir dari Kekaisaran Maja 3 tahun lalu. Namun, tidak ada kabar tentang orang itu dari beberapa negara tetangga selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat. Yun Yun menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Yunshan dan berhenti berbicara. Baiklah, saya di sini bukan untuk mendiskusikan orang itu dengan Anda. Selama Anda melupakan bocah itu, saya akan sekali lagi membiarkan Anda naik ke posisi pemimpin sekte. Namun, melihatnya sekarang, kamu masih tidak bisa melupakannya. Yunshan mengamati suasana dengan sedikit frustrasi. Dia juga mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Aku pasti tidak akan melepaskan klan Xiao itu. Saya telah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao harus dilindungi oleh klan primer. Orang tua Hai Bodong itu telah menghalangi Mystic Cloud Sect saya berkali-kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku yang dulu tidak bisa menghabisinya? Kali ini, aku akan membiarkan klan Xiao dilenyapkan sepenuhnya dari Kekaisaran Jia Ma. Kamu ingin melawan klan primer? Yun Yun langsung kaget mendengarnya. Ada beberapa kemarahan yang tidak disengaja dalam nada suaranya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar dalam Kekaisaran Jia Ma. Jika Mystic Cloud Sekte bertindak melawan mereka, kami pasti akan membangkitkan ketidaksenangan banyak faksi. Apakah guru ingin menempatkan Mystic Cloud Sect dalam posisi yang menentang semua orang di Kekaisaran Jia Ma? Mereka hanyalah sekelompok badut yang menari. Penghinaan melintas di wajah lama Yunshan saat dia dengan dingin tertawa. Jika mereka benar-benar ingin campur tangan, maka itu juga. Kekaisaran Jia Ma sudah terlalu lama damai. Tidaklah buruk bagi Mystic Cloud Sect kita untuk mencucinya dengan baik. Yun Yun kaget saat melihat Yunshan yang karakternya berubah drastis dari sebelumnya. Dia benar-benar merasa sangat tidak percaya. Guru yang paling dia hormati saat itu benar-benar berubah menjadi seperti ini. Guru, jika Anda terus tidak bertobat, Mystic Cloud Sekte cepat atau lambat akan hancur di tangan Anda. Yun Yun mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan marah. Yun Yun, kamu menjadi semakin berani sekarang. Kamu benar-benar berani berbicara kepadaku dengan cara ini. Ekspresi Yunshan menjadi dingin saat dia menegur. Dia segera mengayunkan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Sekte Mystic Cloud tidak akan hancur di tanganku. Sebaliknya, saya akan menuntunnya ke ketinggian yang tidak pernah ada sebelumnya. Level itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin sekte sebelumnya dari Mystic Cloud Sekte. Yunshan berhenti tepat ketika dia akan keluar dari aula. Dia dengan dingin berkata, selain itu, yang terbaik adalah kamu melupakan bocah itu. Jangan pegang angan-angan bahwa dia akan tetap kembali ke Kekaisaran Maja. Bahkan jika dia benar-benar kembali, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengambil nyawa kecilnya. Selain itu, Mystic Cloud Sect akan menghancurkan seluruh klannya. Kamu, menjadi pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect, berarti kamu dan dia adalah sesuatu yang mustahil. Yunshan melangkah maju setelah mengatakan ini dan berjalan keluar dari aula. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu besar dan tebal itu menutup rapat dengan keras.
Yun Yun mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia melihat pintu yang tertutup rapat. Sesaat kemudian, rasa sakit emosional dan kesedihan muncul di wajah cantiknya yang cemerlang. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.